Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizen Facebook Ansor Pucak Wanginet yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di program Ngabuburit ala NU yang berapa? Keempat. Ya, tidak terasa ya. Tidak terasa sudah berjalan 4 tahun kita live setiap sore selama Ramadan, menemani sore panjenengan semua netizen-netizen Facebook. Untuk sebagai perkenalan, saya Syaiful Ma'arif yang akan membawa acara sore hari ini, dan kita berada di suasana yang baru dan studio yang baru ya. Sekarang kita bekerja sama dengan Yataris Studio, MA Taris lebih tepatnya, untuk bersedia meminjamkan fasilitasnya dan lain-lain. Sekarang sore hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Biasa di luar. Saya kenalkan, silahkan dengan saya kenalkan ya. Apa sudah kenal semua? Karena beliau ini hampir di setiap organisasi pasti ada perannya di situ. Dari mulai organisasi buruh, dari mulai organisasi kerelawanan, ke-NU-an dan lain-lain. Monggo, iya. Pak Husaini. Mungkin sore ini temanya beda sama yang tahun yang lalu ya. Iya. Jadi sore ini saya menjadi narasumber mewakili Layusno. Jadi kebetulan memang periode ini saya menjadi ketua Layusno Kecamatan Cawangi. Begitu Mas Ipul ya? Iya. Ini levelnya menurun atau aduh Pak, kalau dibicara soal level karena dari kabupaten. Waktu tadi saya nge-share ini pamflet kita itu ya, itu banyak yang komentar gini, KB jadi ketua. Saya cuma bilang gini aja, karena anggotanya muda-muda, saya yang paling tua kan, ketua. Kalau saya secara umum ya terserah kawan-kawan yang minta untuk bareng-bareng kemudian harus menjadi komando gitu ya nggak masalah gitu. Nggak urusan levelnya, tidak urusan, yang penting bisa bergerak untuk sesama bareng-bareng dengan masyarakat itu saya senang gitu. Ya, masuk ke tema pembicaraan sore hari ini di Ngabuburit ala NU, itu membahas tentang Lazisno Pak. Ini semacam backgroundnya dulu jenengan kan di kerelawanan, terus sekarang masuk di sama lembaga filantropi yang bernama Lazisno yang ada basisnya keagamaan. Itu kira-kira bagaimana Pak proses transisi dari itu? Iya. Jadi waktu saya diminta oleh panitia, oleh tim APN itu temanya kan sebenarnya kan lebih ke soal manfaat zakat sedekah gitu ya. Nah, saya bilang ke panitianya bahwa ini kalau urusan akhirat itu saya enggak, urusan kiai gitu, kiainya gitu, saya tidak bisa kan begitu. Karena sudah banyak kiai yang inilah yang lebih cocok kalau ngomong soal akhirat gitu kan. Misalkan soal kalau zakat itu nanti pahalanya sekian itu saya nggak bisa itu. Nah, tapi saya ingin mencoba untuk berbicara di isu Layusno ini di dalam konteks organisasi. Karena bagaimanapun kan NU itu kan organisasi. Sehingga kalau kita tidak memperhatikan secara serius, kemudian memikirkan juga secara serius tentang bagaimana perjalanannya, itu saya pikir itu akan sangat ketinggalan gitu. Terus dua abad masuk aja begitu saja kan begitu. Nah, oleh karena itu di dalam konteks pengelolaan Layusno juga saya lebih berpikir soal bagaimana memperkuat eksistensi NU melalui Layusno di masyarakat. Dan memang kalau dari sisi perbedaan ya, kalau lembaga-lembaga filantropi yang non di bawah keagamaan itu kan dia kan bebas. Tapi kalau kemudian di bawah organisasi tertentu seperti di bawah NU, maka ya dia harus juga memperjuangkan dan mengkampanyekan tentang bagaimana NU ini sebenarnya punya kepentingan di lingkungan masyarakat yang besar.
Jadi itu tadi kilas balik perjalanan pemateri kita dari proses transisi menuju ke Lazisnu. Sekarang masuk ke tema. Ini temanya sangat membahana sekali, kata komentar dari teman Facebook tadi, komentar dari teman chat WhatsApp. Lazisnu dari warga NU untuk sesama dan alam raya. Mungkin apa ya? Kalau pengenalan Lazisnu teman-teman mungkin sudah tahu atau perlu dijelaskan oleh pemateri kita, ya mungkin itu Pak. Ya maksud saya itu gini, Lazisnu ini kan memang pure kontribusinya keluarga NU kepada masyarakat. Iya. Dan kemudian memang pelayanannya Lazisnu ini kan tidak hanya untuk kalangan NU, tetapi untuk semua orang. Jadi untuk sesama. Saya selama ini ketika banyak sekali misalkan order penggunaan mobil layanan umat begitu kan, itu banyak juga yang misalkan dikira itu agen travel yang berbiaya murah gitu. Gitu. Jadi itu sampai hari ini seperti itu gitu. Jadi orang nggak memandangnya iki NU apa ora gitu enggak. Tapi orang karena dia punya kepentingan, butuh didukung, bermanfaat kayak gitu, akhirnya kemudian ya pokoknya di WA gitu, Pak pesen nggih, gitu. Tidak ada urusannya dengan NU sama tidak. Dan saya kira itu fungsinya gitu. Tetapi memang dari pengurus memang punya kewajiban untuk mengkampanyekan bahwa ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh NU. Itu yang saya maksud sebagai dari internal, karena MLO ini kan semuanya pure kan pengadaannya kan dibiayai oleh MBCNU. Kan? Jadi mulai dari belinya, operasionalnya dan lain sebagainya kan begitu. Tapi penggunanya itu semua orang boleh menggunakan, tidak pandang dia alirannya apa dalam Islam atau bahkan dia agamanya apa. Bahkan mungkin kalau tidak punya agama juga boleh aja dia menggunakan layanan ini karena memang untuk sesama manusia. Iya, itu dari warga NU untuk sesamanya ya Pak. Oh ya, mungkin bisa dijelaskan tadi itu termasuk MLU kan pelayanan mobil layanan umat yang ada di Pucak Wangi tadi sempat disinggung dikit ya. Itu pelayanan yang untuk sesama, sedangkan dan alam raya. Itu dan alam raya itu maksudnya bagaimana Pak? Kalau alam raya itu gini, jadi perubahan terbaru orientasi Lazisnu atau tugasnya Lazisnu itu ada tambahan. Kalau dulu itu hanya untuk kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan kebencanaan gitu kan. Sekarang itu ditambah oleh Dewan PBNU itu tugasnya itu juga ngurus tentang perubahan iklim. Jadi kalau ada isu-isu perubahan iklim misalkan kayak program menanam pohon, reboisasi macam-macam itu boleh menggunakan anggaran yang dimiliki oleh Lazisnu. Itu 5 yang sekarang, kalau dulu 4 sekarang 5, atau kalau dulu 5 sekarang 6, itu tugasnya Lazisnu. Nah itu yang saya maksud sebagai selain ngomong masyarakat, pelayanan untuk masyarakat, tapi juga untuk alam raya. Karena apa? Karena kecenderungan hari ini itu kan yang paling memberatkan kehidupan masyarakat itu kan perubahan alam, perubahan iklim ya. Ada banjir, ada hujan yang nggak berhenti dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang sekarang ini justru yang harus menjadi konsennya Lazisnu untuk memantau bahwa kebutuhannya sekarang tidak hanya untuk operasional melayani manusianya, tapi juga memahami perubahan-perubahan alam atau mengurangi risiko bencana-bencana yang harus dikerjakan oleh Lazisnu sehingga orang yang butuh untuk ditolong tidak bertambah terus. Kayak gitu, misalnya gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi ini sudah terlanjur, Pak. Alamnya sudah terlanjur itu perlu diobati. Sangat menarik karena ada 5 aspek sekarang yang boleh disuplai dana dari Lazisnu, penggunaan dana yaitu pendidikan ya Pak, pendidikan, kesehatan, kebencanaan, sosial, dan yang terakhir tadi soal perubahan iklim. Tema besarnya ya, tapi lebih bicara sebenarnya lingkungan hidup lah. Iya, itu menarik di kepengurusan PBNU yang baru. Terus mungkin membahas lagi tentang kembali ke pelayanan, ya Pak, ke pelayanan Lazisnu di tingkat kecamatan. Itu kan banyak sekali menemui problema-problema yang kadang kita tidak
bisa menebaknya, kadang lucu, kadang haru, dan kadang gregetke juga ya Pak. Mungkin itu bisa cerita sedikit tentang program-program yang ada di Pucak Wangi. Iya, saya cerita tentang perjalanan saya jadi ketua selama periode yang baru ini ya. Salah satu mungkin sebelum bicara soal pelayanan itu soal problem-problem internal ya. Oh iya, problem internal. Karena saya merasa bahwa keberadaan Layisnu ini tidak sepenuhnya dipahami oleh keluarga besar NU Kecamatan Pucak Wangi. Nah ini mungkin salah satu problem. Kalau keluarga besar saja belum memahami keluarganya sendiri, itu kan masalah gitu kan. Oleh karena itu sebenarnya memang bagaimana keluarga besar NU itu harus tahu bahwa kalau mau bicara soal urusan pengelolaan zakat, infak dan sedekah bagi warga NU di Pucak Wangi itu ya Layisnu Pucak Wangi gitu. Artinya bahwa kita berharap bahwa keluarga besar NU Pucak Wangi itu berkenan untuk ya berkontribusi, misalkan para agenia itu bagaimana kemudian kalau zakat itu via Layisnu Pucak Wangi misalkan, kalau sedekah dan sebagainya kayak gitu. Nah, karena apa? Karena di dalam konteks kita itu kan bicara soal substansinya. Kalau misalkan teknik penyaluran misalkan itu kan bebas misalkan. Nanti yang punya zakat itu mau terlibat langsung menyalurkan sendiri juga boleh. Tetapi via-nya itu karena ini adalah ruangnya keluarga Pucak Wangi untuk bersedekah, infak dan sedekah gitu kan. Maka ruang ini dimanfaatkan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah ini juga sekarang butuh dikelola secara cerdas gitu. Jadi kalau yang model-model misalkan didom gitu kan, mau yang santunan, mau yang ini itu kan model-model yang sudah lama. Sementara sekarang itu ada banyak sekali program karena di negara kita pemerintah juga berharap bahwa zakat, infak dan sedekahnya orang NU ini bisa berkontribusi untuk perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Oleh karena itu kalau penggunaannya tidak dikelola dengan cerdas, hanya dibagi-bagi begitu saja, hanya memberikan ikan tidak memberikan kail misalkan kalau dalam istilah pemberdayaannya, itu selamanya akan begitu saja. Jadi akan hanya muncul orang-orang agenia yang seakan-akan itu datang kepada orang miskin ngasih begitu kayak kalau orang Kristen itu kayak sinterklas gitu kan. Nah gitu kan nggak dibutuhkan seperti itu sekarang. Jadi bagaimana kemudian zakat, infak dan sedekah itu dimanage gitu kan, secara organisasi oleh organisasi kemudian diarahkan kepada program-program yang bisa merubah situasi masyarakat miskin menjadi tidak miskin, situasi masyarakat yang biasa menjadi sejahtera kan kayak gitu. Nah itu pengurus Layisnu dibekali oleh PBNU untuk melakukan itu gitu. Jadi tidak hanya tukang ngumpul ke duit kemudian tukang badung di Layisnu itu, tapi kami itu dilatih, kemudian dikasih ilmu untuk bagaimana kemudian memang terakhirnya itu adalah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu satu ya, itu internal. Oleh karena itu kita masih merasa bahwa sampai hari ini di tingkat internal kita itu masih ya mungkin belum terlalu kenal ya. Jadi mungkin bukan persoalan tapi karena kan memang prosesnya mungkin belum jauh begitu kan. Dan juga mungkin dari sisi kalau lihat performan pengelolanya ini kan kadang-kadang orang kan susah percaya ya kan. gitu. Jadi mungkin karena juga belum percaya kepada pengelolanya. Makanya mungkin ke depan itu harus menyediakan tim atau orang-orang pengurus yang memang lebih meyakinkan dari sisi performanya, dari sisi yang lainnya kayak gitu. Itu satu terkait dengan internal. Nah, apalagi kemudian di luar gitu loh. Nah, yang kedua yang juga harus dipahami secara internal bahwa Layisnu ini juga menjadi corongnya NU untuk berkompetisi sehat dalam organisasi. Maksudnya begini. Yang ngelola zakat, infak dan sedekah umat itu bukan hanya NU gitu. Tapi semua kelompok. Kalau misalkan aliran ya ada Muhammadiyah, ada banyak yang lainnya juga melakukan itu. Lembaga-lembaga non muslim juga banyak yayasan-yayasan, yayasan apa Kristen, apa Hindu, ada Buddha, semuanya bergerak untuk itu. Nah, Layisnu ini membangun citra NU.
kalau NU ini katanya adalah lembaga keagamaan terbesar di dunia, di dunia. Gitu kan? Tidak hanya di Indonesia, itu kan citranya harus dibangun gitu. Nah, oleh karena itu corongnya kalau di lapangan itu ya Layisnu. Betul. Ya, sehingga kemudian kalau corong ini tidak dikerawat bersama oleh keluarga besar NU, dibiarkan begitu saja, pokoknya sakarnya ben pelaku begitu, itu kan nanti kan juga tidak menjadi corong yang benar-benar maksimal. Iya. Sehingga memang harapan saya itu mumpung dikasih kesempatan jadi ketua gitu, mendorong supaya mbok mari semua keluarga NU Pucak Wangi itu berbondong-bondong untuk mendukung kehadiran Layisnu ini, program-programnya didukung dan lain sebagainya, yang kemudian bisa membangun citra MBCNU Pucak Wangi di mata masyarakat itu, merubah dari, misalkan saya selalu ngomong bahwa yang selama ini dikenal hanya narik urunan itu menjadi kayak ini loh, kayak ngendikannya Mbah Hasyim itu loh. Kalau Mbah Hasyim dulu kan petani penolong umat itu kan. Sekarang itu bisa Layisnu penolong umat misalkan begitu. Begitu misalnya begitu ya. Iya. Gitu. Itu tujuan abstraksinya ya ke depan. Gitu. Menarik, tadi disampaikan ada dua faktor internal dan eksternal ya Pak. Di internalnya mengalami masih kurangnya koordinasi, mungkin kurangnya kenal secara di internal. Terus yang kedua itu eksternalnya kurang program-programnya mungkin kurang terlihat. Iya, betul. Kalau kata Pak Hu, flexing atau yang pamer itu. Kadang-kadang memang lembaga organisasi itu perlu pamer. Iya. Jadi harus dibedakan antara ibadah dengan membangun eksistensi organisasi. Betul. Kan begitu. Itu juga satu. Iya, betul. Karena begini juga, kalau misalkan kita itu nggak ngomongin organisasi, orang usah bentuk macam-macam itu, yang namanya NU, kultur NU itu tetap dijalankan oleh masyarakat. Yang namanya ziarah kubur, yang namanya tahlilan, berjanjenan, manakipan itu tanpa ada pengurus NU di tingkat kecamatan maupun di tingkat pusat pun itu akan dijalankan gitu loh. Nah, pengurus ini tugasnya adalah menguatkan organisasi, menghidupkan organisasi. Supaya keberadaan organisasi itu diakui oleh keluarga sendiri maupun juga oleh orang luar. Yeah. Nah, ini butuh flexing, butuh show force, butuh pamer dan lain sebagainya kayak gitu. Yeah. Yeah. Oh ya, jadi mungkin itu ya, jika flexing secara organisasi itu memang ada diperlukan ya Pak. Tapi kalau flexing untuk pribadi ya awas, maksudnya ada Ditjen Pajak yang mengintai akun kalian. Iya, misalnya kalian punya BMB atau kemarin Moge flexing di sosial media Rubicon, flexing di sosial media, ya hati-hati, blokir saja itu akun Ditjen Pajak biar tidak diintai. Jadi kalau sekarang keluarga-keluarga orang kaya itu, terutama pejabat itu ASN itu meminta anak istrinya untuk tidak flexing gitu. Betul. Layisnu kampanye untuk flexing. Gitu. Supaya dikenal. Betul. Itu menarik. Kembali lagi ke itu Pak, ke Layisnu Pucak Wangi dulu. Tadi kendala-kendalanya secara internal dan eksternal. Mungkin ada suatu kejadian yang lucu atau sebuah peristiwa gitu Pak, di saat di Layisnu Pucak Wangi sampai hari ini. Ya, misalnya soal terutama terkait dengan manajemen organisasi ya. Oh, iya. Jadi misalnya bagaimana masyarakat melihat tadi seperti misalkan kita seperti agen, kayak gitu misalkan. Itu kan lucu misalkan. Jadi mereka itu selama ini itu merasa sangat keberatan. Iya. Misalkan dengan pasien cuci darah seminggu 2 kali harus ke rumah sakit. Biayanya sangat mahal. Iya. Nah, teman-teman yang cuci darah ini ternyata itu setiap yang belum mengenal Layisnu itu ya, itu setiap saat itu mereka itu mencari, Mas. Mencari layanan transportasi mana yang lebih murah dari yang biasanya kan kayak gitu. Nah, ketika ketemu Layisnu, itu akhirnya apa? Ya, yang disenangi karena murahnya, gitu. Bukan karena layanan NU ini. Ora urusan pokoknya ono NU apa ora urusan penting murah jenengan gitu. Makanya yang penting pokoknya nanti setiap persiapan 2 hari sebelumnya WA sama panitianya sudah gitu kan. Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga
kemudian karena keterbatasan yang kita punya misalkan satu mobil untuk melayani seluruh orang di Kecamatan Pucak Wangi itu kadang-kadang ya dumbio. Kadang-kadang panitianya stres juga misalkan. Iki ameh ditolak, wis kadung ditompo, ameh ditompo, sing kono teko dan sebagainya kayak gitu. Itu problem-problem psikis yang dihadapi oleh panitia kadang-kadang itu iki kepiye ya, ame nambah mobil duitnya ra ono kan gitu kan. Dan lain sebagainya. Itu yang dihadapi. Jadi masyarakat kita itu sangat banyak sekali sekarang yang bermasalah dengan kesehatan, yang membutuhkan pelayanan tetapi masih minim, masih dibutuhkan. Jadi kehadiran Layisnu ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu lewat program mobil layanan umat ya yang sedang dikembangkan Layisnu Pucak Wangi yang ada yang punya rencana ingin menambah 2 armada ya Pak. 2 armada. Di satu milik kecamatan, yang satu di Ranting Tertek. Itu sudah mulai tergalang sekitar 70 juta sekarang ya. Mereka sudah punya uang segitu. Semoga segera terrealisasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, program kita ini saya cerita soal programnya ya. Yang kedua itu kita kan juga punya program Khitan. Nah, Khitan ini juga sering disalahpahami, Mas. Jadi Khitan programnya Layisnu itu bukan program khitan massal kan. Tapi khitan yang memang membiayai orang yang mau berkhitan. Yang memang dia itu mustahik kan, dia berhak untuk karena dia miskin, karena dia duafa gitu, dia perlu ditolong. Nah, pelayanannya itu bukan pelayanan ala khitan massal kan begitu. Disunatke bareng-bareng terus dikai bingkisan sarung itu kan enggak. Tetapi ini dikhitan secara biasa. Kalau orang umum menghitankan anaknya ke rumah sakit juga akan diperlakukan seperti itu. Dan kemudian jadwalnya juga kita mengikuti jadwalnya keluarga. Keluarga mau duwe gawe ya monggo, mau ora ya monggo, itu urusannya keluarga. Tetapi khitannya bagi keluarga yang memang dia statusnya duafa itu dilayani oleh Layisnu. Dan sampai hari ini masih berjalan. Dan ini memang kalau saya kadang-kadang sampai ngomong gini loh. Ini bayarnya itu pro loh, ini khitan VIP kan gitu. Ini malah khitan VIP kan gitu. Cara menghitannya kalau orang ngandel melok ndelok kan gitu kan. Bagaimana menghitannya kan gitu. Jadi ini enggak asal karena ini kan seakan-akan masyarakat kita itu sama seperti petugas kesehatan melayani orang BPJS itu loh. Dianggap sak penake dhewe kan gitu. Ini enggak, ini memang khitan serius gitu loh. Ini serius sesuai dengan prosedur baik sekali, bagus sekali pelayanannya. Tetapi itu dibiayai oleh Layisnu kan gitu. Jadi bukan khitan massal gitu ya. Oleh karena itu ya mari kalau emang ada keluarga dan sekarang kan teman-teman atau keluarga kita di UBDIS itu kan sudah mulai banyak membuat database itu ya. Ada duafa, ada yatama. Itu harapannya para duafa, para yatama yang bulan ini itu menjadi sasaran program kita yang buka puasa itu juga tidak hanya menjadi sasaran program itu saja. Tapi kalau misalkan ada yang belum khitan misalkan yang laki-laki itu bisa jadi diusulkan. Gitu. Jadi harapan kami memang sahabat-sahabat pengurus di UBDIS itu juga bergerak, tidak hanya kecamatan tapi bergerak. Dan saya selalu usul gini. Modelnya jangan instruksional gitu. Jadi misalkan nunggu diperintah mau lagi bangkatan gitu. Tapi kan sekarang itu kan perlu kreativitas gitu. Mbok sing rodok kreatif gitu loh. Bisa punya inisiatif. Inisiatif atau usul gitu kan. Jadi jangan hanya diam gitu loh. Jadi kalau nunggu, saya sering agak jengkel itu kalau wis pokoknya sendiko dawuh karo ketua, enggak bisa itu sangat memberatkan ketua karena seakan-akan tanggung jawab itu pada ketua semua begitu. Jadi harapannya memang mulai dari tingkat bawah, di tingkat ranting, di tingkat UBDIS itu punya inisiatif. Makanya saya sering tanya, UBDIS itu kan punya duit, programnya itu selama ini apa? Itu bukan dalam rangka mengoreksi, tapi dalam rangka supaya kami bisa mengkampanyekan bahwa UBDIS Pucak Wangi, Layisnu Pucak Wangi itu, UBDIS-nya itu bergerak, punya program. Karena apa? Karena kita itu kadang-kadang juga dengan UBDIS yang lain itu kan ditakoki kan, misalkan Pinong, kemudian kecamatan yang lainnya mana. Kalau ketemu itu kan saling bertanya, misalkan begitu. Ya. Kalau ini kadang-kadang juga saling belajar, misalkan. Contohnya kan misalkan pemberian buka puasa hari ini itu kan kita kan belajar dari Winong. Meskipun tidak semuanya kita adopsi, tapi kan inspirasinya itu kan keluar dari Layisnu Kecamatan Winong gitu. Mungkin kecamatan yang lain punya program apa. Program kita juga begitu, menjadi program yang
Kenapa harus disiarkan? Karena program kita ini juga berpeluang untuk ditiru oleh atau memberi inspirasi oleh objek-objek yang lain atau lain-lain di kecamatan lain gitu. Jadi semuanya itu memang saling belajar, saling mendukung, saling bergerak untuk kepentingan bersama seluruh umat manusia gitu. Ya, dan kepentingan alam raya. Ya, kepentingan alam raya kayak gitu. Jadi makanya jangan hanya urusannya jangan hanya programnya jangan monoton, kan. Wah, molosok kawet cilik nganti tua programnya santunan anak yatim. Iya. Dan itu benar gitu loh. Tetapi bukan berarti kan harus ada kreativitas supaya eksistensi organisasi itu lebih dihargai, lebih diakui bahwa dia tidak hanya bergerak di tempat yang sama. Karena ada banyak juga aktor lain yang bergerak di wilayah kerja-kerja seperti itu kayak gitu. Iya, lebih bisa program-programnya agar bisa lebih variatif ya, Pak. Iya. Untuk menarik itu tadi. Tadi menarik membahas tentang soal pelayanan khitan yang dikiranya warga setempat itu semacam kayak pelayanan BPJS ya, yang pelayanan setengah-setengah itu katanya ya Pak, katanya pelayanan setengah-setengah yang sempat viral kemarin-kemarin itu tentang pegawai yang tiduran kesehatan itu ya, pegawai kesehatan yang tiduran yang membedakan antara pasien BPJS dengan pasien yang reguler. Ya, yang reguler itu. Ya, jadi ya kami tegaskan. Kita nggak begitu ya. Kita tidak begitu. Lazim Pucak Wangi tidak begitu. Pelayanan khitan kita itu ya sepenuh hati. Pelayannya memakai metode klaim sealer ya. Klaim sealer yang itu sekali disunat, baru disunat, setelah baru disunat itu langsung bisa lari. Kalau dulu kan saya mungkin Pak Hu juga baru disunat itu mesti duet. Iya, seminggu itu. Iya. Kantel itu. Itu kayak gitu. Dan ada ya dikom barang ya, Pak. Iya, terus harus dipanaskan sinar matahari gitu kan dan lain sebagainya. Itu nggak perlu kalau pelayanannya Layisno ini semuanya baru sunat langsung iso melayu kan. Iya, berbeda lah pokoknya dengan. Yang kedua itu performanya itu juga bagus kan, gitu, karena ditoto gitu kan. Ya, mungkin itu kita memasuki setengah sesi. Jika ada pertanyaan mungkin bisa netizen Facebook tulis di kolom komen. Sudah ada pertanyaan masuk tapi nanti dibacakan di terakhir ya, di sesi terakhir. Atau mau sekarang nanti dulu kita bahas ke kita cerita programnya lah ya. Kalau programnya sudah semuanya habis ya cerita soal kan program kita itu kan dua kan, pengumpulan sama penyaluran kan begitu. Ya, tadi dari misal tadi kan sudah penyaluran ya Pak, termasuk program khitan, program pemberian makan untuk duafa itu penyaluran. Dari yang pengumpulan. Ya, yang pengumpulan itu saya akan mulai dengan koin ya, koin. Koin itu singkatannya kota infak. Jadi bukan koin duit itu bukan sebenarnya, tetapi bisa juga diartikan sebagai sedekah koin duit itu begitu kan. Nah, koin ini Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, ini kan juga pengelolaannya kan dikelola mulai dari bawah. Jadi Layisno kecamatan itu hanya mengambil berapa Mas Ibu? 25%. 20% dari total pendapatan. Jadi yang paling banyak mengelola hasil koin itu adalah ranting. Jadi pengurus-pengurus yang di desa kayak gitu. Jadi kami itu tidak kemudian jenengan semua itu ngumpul ke koin lalu kemudian dituarek kabeh karo kecamatan itu kan enggak kayak gitu. Nah, kenapa kecamatan menarik? Karena kecamatan ini punya tugas untuk show force kerja-kerja yang besar. Kerja-kerja di tingkat desa itu harus dikelola oleh ranting. Makanya kalau kemudian ada kebakaran di desa, ada kematian di desa, ada orang sakit di desa dan sebagainya itu, memang ranting ini yang punya program koin ini harusnya mulai bergerak. Jadi garda terdepan ya Pak? Garda terdepan begitu. Karena apa? Karena supaya apa? Supaya yang namanya duit, zakat, infak dan sedekah itu jangan sampai ditimbun gitu loh. Kayak tabungan gitu. Ini duit kas piro itu kan beda ini duit zakat infak sedekah ini bukan duit kas organisasi. Nah oleh karena itu makanya dioptimalkan bagaimana dana-dana yang dikumpulkan dari koin itu dioptimalkan untuk kerja-kerja pelayanan umat seperti yang dilakukan di tingkat kecamatan. Meskipun juga memang punya kewenangan untuk dikelola
dalam konteks mendukung kerja-kerja organisasi. Jadi itu namanya kalau dalam konteks manajemen pengelolaan dana umat itu adalah untuk penguatan organisasi. Itu diperbolehkan, tetapi jangan semuanya digunakan untuk organisasi. Ada presentasinya ya. Itu satu. Yang kedua itu harusnya memang dana hasil koin ini tidak dicampur. Tidak dicampur misalkan dengan kas organisasi. Jadi harus disendirikan karena dana ini adalah mandat dari masyarakat. Jadi orang ketika memasukkan kelutik itu, dia itu niatnya itu kan bersedekah. Tabungan untuk akhirat kan, untuk judul yang diajukan itu. Investasi akhirat. Nah, kalau ini harus, tugasnya Layisnu, tugasnya UBJIS itu adalah melanjutkan apa yang dipikirkan oleh para dermawan itu supaya nyampe betul alurnya begitu. Kayak gitu. Karena apa? Karena kan begini. Kalau zakat, infak dan sedekah ini disalurkan secara sendiri, itu punya peluang untuk campur sama riya, kan gitu toh. Misalkan orang kaya misalkan, kemudian orang-orang dikumpulkan terus di panggung tak kayak isi amplop itu, meskipun niatnya baik sekali di hati, tetapi juga berpeluang untuk kemasukan riya. Atau paling enggak itu digunjing orang. Wah, gaya gitu. Tapi kalau menggunakan organisasi itu kan kita bisa jadi kalau ada petuah itu kan kalau yang dilakukan tangan jangan sampai kalau zakat itu tangan kirimu tahu kalau tangan kamu itu memberikan zakat. Atau memberikan sedekah kan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya filosofi itu sebenarnya yang dikembangkan oleh Layisnu, NU Care Layisnu ini. Termasuk juga misalkan kalau koin itu sebenarnya adalah mendorong supaya ada kebiasaan keluarga NU itu untuk bersedekah meskipun belum kaya. Jadi sedekah tidak perlu menunggu kaya gitu kan. Jadi kalau bangun tidur kemudian masukkan kelutik di kaleng yang disediakan itu dalam rangka membiasakan sedekah gitu. Jadi jangan sedekah itu nunggu kaya, tapi sebelum kaya sedekah sehingga nanti kalau kaya itu biasa gitu. Kayak gitu. Jadi tidak kagok gitu kan. Jadi itu untuk membiasakan. Jadi program Koin NU itu adalah sebuah program yang tujuannya itu untuk membiasakan keluarga bersedekah ya Pak. Oleh karena itu gini Mas Ipul, jangan sampai manajemen di lapangan itu masih manajemennya narik urunan gitu. Dikumpulkan setiap apa gitu, kumpul-kumpul gitu. Kalau sidik isin gitu kan kayak gitu. Jadi manajemen narik urunan itu harus dihilangkan. Sedikit-sedikit harus dihilangkan. Tapi manajemen koin ini adalah manajemen mengumpulkan sedekah. Jadi masyarakat juga harus dikasih paham bahwa iki jenengan sedekah, jenengan mboten urunan. Ini adalah investasi akhiratmu, bukan kamu nyumbang kepada NU kan begitu. Itu yang harus dijelaskan. Itu dari satu program tadi Koin NU. Apakah ada program yang lain Pak? Yang kedua, dalam penggalangan dana itu kami juga punya program sedekah paket sedekah. Jadi kami punya paket sedekah, misalkan ada yang paket 100.000, ada yang paket 75.000, 50.000, 25.000, 15.000 kayak gitu. Jadi tiap ini rutin setiap bulan masyarakat yang berkenan untuk bersedekah terlibat di paket ini memang dia itu bersepakat akan mensedekahkan secara rutin paketnya sesuai dengan yang disepakati. Nah itu biasanya akan ketemu dengan panitia membawa formulir kemudian menawarkan paketnya, lalu donatur ini memilih. Silahkan misalkan mau memilih, aku Mas 15.000 per bulan gitu. Atau aku 25.000 atau aku 100.000 itu bebas. Kayak gitu. Tetapi memang kenapa ini dibikin paket? Karena supaya untuk menjaga, memastikan program kami itu tidak tersendat. Karena kami memang harus hunting berapa orang yang bisa ikut paket dan kayak gitu. Nah, kalau metode penarikannya itu ada dua. Diminta untuk datang moro mengambil juga kami bisa, atau ditransfer di rekening Layisnu juga bisa. Jadi jangan khawatir bahwa Layisnu itu punya rekening sendiri, tidak rekening pribadi. Jadi ada rekening Layisnu khusus gitu. Itu yang kedua, jadi paket itu. Yang ketiga itu kami juga punya program itu
sedekah online. Sedekah online. Sedekah online yang menggunakan QRIS itu ya. Oh, jadi QRIS ada apa namanya barcode yang kami share itu bisa di di download atau di screenshot dengan menggunakan HP. Lalu kalau kemudian mau ini untuk anak-anak muda, milenial atau pengusaha-pengusaha yang sudah melek ini ya, itu juga ada begitu. Jadi monggo silahkan itu semuanya. Dan memang kami itu ke depan juga selain ngomong soal dan yang lainnya juga kami kadang-kadang itu juga melakukan membuka donasi tematis. Oh iya. Misalnya donasi bencana. Kalau misalkan sekarang ini selama Ramadan ini tematisnya itu adalah memberi buka puasa untuk 1444 du'afa dan yatama. Kan begitu. Nah ini kenapa jumlahnya begitu kita sesuaikan dengan tahun hijriahnya. Gitu. Jadi ini kan harus ada momentumnya. Kalau program-program yang sifatnya donasi insidental itu biasanya butuh momentum. Kalau ada nggak bencana atau kemudian seperti program ini juga yang lain-lainnya kayak gitu. Ya, itu tadi soal angka 1444. Itu bukan angka hoki atau angka apa ya, teman-teman. Jadi itu angka tahun hijriah ya, jadi tomboi 1444. Itu termasuk dari strategi marketing ya, Pak. Untuk memudahkan mengingat teman-teman untuk ikut di program kita. Dan alhamdulillah sekaligus kita update Mas Ibu. Jadi monggo, Pak. Program yang untuk buka puasa Yatama dan Du'afa itu akan kita mulai di puasa hari ketiga. Oh ya. Hari Sabtu nanti kita udah mulai ke 3 desa selama 3 hari. Nanti akan geser ke desa yang lain yang sudah mengajukan data kepada kita. Jadi minta maaf juga tidak seluruh desa di Kecamatan Pucakwangi kita menjadi sasarannya. Karena memang sejak awal itu kita di Layusnu Kecamatan itu ingin mengajak ubdis itu belajar gitu kan. Jadi dimulai dari pertemuan, rembukan, kesepakatan, lalu setor data. Nah, yang setor data itulah yang kemudian kita respon untuk program yang tahun ini. Dan nanti ke depan kalau kemudian misalkan yang lainnya juga mau menyusul itu kita akan ketemu lagi ngomong soal data lagi dan begini. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada ubis-ubis bahwa data itu tidak hanya akan digunakan untuk satu program saja, tapi program-program yang lain nanti kita akan menyasar di data-data yang sudah dikumpulkan itu. Ya, jadi itu ya teman-teman, pentingnya hari ini karena hari ini tuh sangat netizen itu mudah sekali menanyakan sesuatu yang detail-detail. Jadi data itu perlu teman-teman. Sahabat-sahabat yang ada di ranting itu bahwa proses pendataan dari Yatama, Duafa di ranting-ranting itu sangat dibutuhkan kecamatan karena kecamatan juga suatu saat akan diminta dari kabupaten untuk menanyakan data-data itu Yatama dan Duafa. Itu untuk tidak hanya untuk program buka puasa ini, tapi berkelanjutan program-program ke depan yang akan dikembangkan oleh Layusnu Pucakwangi. Kan begini Mas Ibu, jadi PKH saja itu ya, yang stafnya itu sedikit, itu aja bisa bikin data tentang orang miskin kan gitu. Nah NU ini kan sampai ranting itu kan ada pengurusnya, masa nggak bisa bikin data kan gitu kan aneh gitu. Jadi oleh karena itu kita harus memulainya dari belajar bikin data. Ya itu ini masih lama ya. Ya mungkin silakan kalau jika sudah ada pertanyaan dari netizen, Mas operator bisa dicek Facebooknya, lihat komentar. Ada pertanyaan dari Jenengku Kafia Ansori. Oh ya, halo selamat sore Jenengku Kafia Ansori. Sore ini puasa kan ya? Puasa yang kedua. Pertanyaannya, perubahan iklim terkait Layusnu. Apa saja programnya, Pak? Oh, mungkin ini pertanyaannya program Layusnu. Perubahan iklim. Iya, untuk perubahan iklim. Monggo, Pak, bisa ditanggapi. Iya, jadi hari ini kita secara tidak langsung itu kan bisa melihat bagaimana bencana datang bertubi-tubi. Lalu kemudian hujan datang tidak pada musimnya. Lalu kemudian
sungai itu kalau yang dulu itu sampai selama setahun penuh itu juga penuh air, sekarang itu baru tidak hujan 3 hari saja sungai sudah kering dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, hal-hal semacam itu dampaknya luar biasa. Termasuk kalau di dalam dunia pertanian itu hama pertanian itu juga akan sangat masif muncul ketika situasi iklim di wilayah kita itu tidak bagus misalkan. Wayahe kayak begini misalkan wayahe tandur meteng gitu, kemudian cuacanya mendung, keringat gitu kan. Akhirnya kan yang muncul kan jamur misalkan. Jamur. Nah, itu terjadi sekarang ini. Lalu kemudian bencana-bencana itu. Nah, kalau yang paling umum itu ya misalkan dari isu perubahan iklim itu, terus isu lingkungan itu yang paling umum dikerjakan orang itu kan misalkan reboisasi gitu kan, nanam pohon. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kan berarti tandur rati rumah. Sama saja. Memang bisa hidup kan nggak bisa kan gitu. Jadi ini yang kemudian juga harus harus kritis misalkan. Jadi program-program untuk perubahan iklim terkait dengan pengurangan risiko bencana, terkait dengan reboisasi, terkait dengan manajemen lingkungan itu yang sebenarnya akan dikembangkan oleh Layisnu kayak gitu. Jadi sebenarnya itu nyambung dari program Layisnu yang kebencanaan itu. Itu kan jadi sekarang itu kan di tingkat internasional ya. Isu perubahan iklim dan bencana itu kan satu paket. Jadi kalau misalkan NU itu punya jaringan internasional, misalnya ketemu dan juga kadang-kadang mengelola donasi internasional, itu paketnya itu adalah bencana dan perubahan iklim kayak gitu. Dua itu yang menjadi kayak gitu. Satu paket. Misalkan sekarang ini teman-teman bisa lihat, sing Pucak Wangi panen luar biasa, rego parine juga mahal begitu. Sing Jakenan nganti saiki banyune ning sawah iki kaya laut turun asat gitu. Nah, itu kan butuh respon. Kalau misalkan kalau saya selalu ngeritik begini. Kalau kita itu membantu masyarakat korban bencana itu ngekei nasi bungkus gitu. Masyarakat itu dia sudah berkali-kali tinggal di wilayah bencana itu sudah biasa. Artinya selama dia masih punya stok logistik di keluarga itu, dia tidak akan kelaparan gitu. Tetapi kalau lahan pertaniannya itu gagal panen, tidak produktif. Padahal kalau petani itu kan nek wis wayah ngabuk itu kan, sak duwene duit itu kan dijegurke ning sawah. Kayak gitu. All in. Kadang-kadang harus ngutang ke bank kayak gitu. Lah kalau kemudian akhirnya gagal panen, gagal tanam, sampai hari ini sawahnya enggak dikerjakan. Lalu kemudian sumbangannya itu hanya nasi bungkus. Kan itu kan oke menyelamatkan, tetapi itu akan tidak bisa mengurangi kemiskinan. Padahal orientasi kerja Layisnu itu kan bicara soal kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Dan itu berhubungan erat dengan isu tentang bencana, perubahan iklim, kemiskinan, du'afa gitu kan, mustahik dari zakat dan sebagainya. Itu mereka itu jadi satu begitu gitu. Nah, itulah yang harus kemudian disikapi secara clear. Jadi kalau pertanyaannya adalah kira-kira apa programnya kalau isu perubahan iklim? Itu tidak bisa berdiri sendiri, Mas. Tetapi dia akan campur dengan isu bencana dan sebagainya. Tetapi dia punya perspektif, misalkan kalau punya Layisnu itu punya duit untuk misalkan belanja beli bibit, belanja untuk misalkan menata lingkungan supaya tidak banjir macam-macam itu sekarang boleh dilakukan. Karena programnya yang terakhir yang perubahan iklim itu. Oh ya, jadi ada penambahan menjadi 5 aspek tadi di Layisnu. Tetapi tidak terpisah dari yang lain, pasti nyambung. Pasti nyambung. Menarik itu karena peran-peran organisasi filantropi Layisnu ini itu kan ada untuk kesejahteraan umat. Pemerintah ya Pak. Pemerintah sebagai yang punya tanggung jawab yang lebih utama punya tanggung jawab untuk mengurusi umat dalam artian di bidang kebencanaan itu kan ada BPBD ya Pak, Badan Penanggulangan Bencana daerah di kabupaten. Mungkin penanggulangan itu kan pasca atau pra ya? Jadi kalau di dalam konsep bencana itu ada penanggulangan itu pasca. Oh pasca ya Pak. Jadi istilahnya itu dalam keadaan tanggap darurat. Respon, emergency response. Berarti saat bencana itu terjadi ya Pak? Berarti bisa dikatakan bahwa kemarin ada program Layisnu yang membuat dapur umum. Itu kan termasuk untuk
itu Pak, untuk respon merespon tanggap bencana, darurat. tanggap Ya. darurat bencana. Jadi begini, termasuk yang berikutnya itu yang saya juga kampanyekan kepada kita semua itu adalah soal meskipun kita itu lembaga filantropi, tetapi jangan sampai hanya menjadi lembaga filantropi pure gitu. Tetapi sebagai lembaga filantropi itu juga harus kritis. Misalnya begini, pemerintah punya kewajiban melakukan penanggulangan bencana. Mereka punya duit kan begitu. Iya. Lalu duitnya misalnya ini ya, duitnya itu diselewengkan. Lalu masyarakatnya tidak bisa dapat bantuan. Terus kemudian lembaga filantropi itu datang membantu masyarakat. Bagi saya ini oke datang membantu, tapi ini harus mengedukasi publik gitu loh. Yang punya tugas pemerintah kalau dia menyelewengkan dia harus dikritik. Lembaga filantropi juga punya kewajiban untuk mengawasi, mengkritik. Jadi tidak hanya pokoknya dibantu, pokoknya kondisinya nggak bisa gitu. Jadi kita juga harus kritis gitu loh. Misalkan kadang-kadang pemerintahnya kan nakal. Wes dibantu NU wae kono pokoke kene anu wae duitnya tinggal jajan ae begitu. Kita kan mendengar misalkan kayak yang kemarin di kabupaten itu ya, dapat kiriman dari BNPB 250 juta ya kan. Yang 100 untuk program bantuan, yang 150 untuk operasional. Itu kan sebentar Pak. Sempat itu. Pak, ini perlu diruskan Pak. Ini di kabupaten tidak di sini kan ya Pak? Iya, kabupaten. Di kabupaten lain kan ya Pak? Di kabupaten Konoha ya Pak? Kabupaten Konoha kan. Nah itu kan Konoha. Ya, mungkin secara formal itu ada aturannya Mas. Jadi di nomenklatur anggaran mereka itu juga ada aturannya mungkin, tapi kan secara moral kan lucu itu. Masa anggaran 100 nggo bantuan, sing 150 nggo operasional. Jadi kayak gitu nggak boleh gitu. Bantuannya itu lebih sedikit dari operasionalnya itu lebih banyak daripada bantuannya ya Pak. Iya betul. Itu yang di Lahisno itu hak untuk menggunakan dana operasional maksimal 10%. Kan begitu kan? Betul. Nggak boleh lebih dari Nggak boleh lebih dari 10%. Buat dicontoh itu Lahisno kan gitu. Itu malah hampir 70-66% ya yang digunakan untuk operasional. Itu semacam kayak organisasi yang ada skandal kemarin yang biasa. TAC atau apa itu ya? Ya. Oh bukan itu, bukan. Ya lembaga yang itulah. Pokoknya yang punya mobil, pengurusnya punya mobil bagus-bagus itu. Kadang-kadang kita sekarang susah kan. Makanya kadang-kadang kita itu juga sebagai pengurus Lahisno kadang-kadang juga dilema. Kok gek awake dhewe dikira padha karo ngono kuwi kan. Ini iku maklare iku bolone Pak Husen, Pak Ipulan gitu kan. Kan repot itu kan gitu. Tapi untuk menjawab itu soal ketidakyakinan, yakinan umat kepada Lahisno, mungkin kita sebagai di Lahisno menunjukkan dengan program-program lah ya Pak. Betul. Jadi cacian atau kritik kita balas dengan karya. Dengan program begitu. Masih ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan, silakan. Mari. Lahisno dengan kantor pajak. Oh iya. Ini pertanyaan yang menarik sekali, yang sedikit agak memancing. Tadi ada teman-teman, ini kan ngajinya meskipun online, tapi kan di sini ada jamaah banyak sekali ya Pak. Ya silakan jamaah. Diikuti oleh jamaah. Kalau intermezzonya netizen. Itu kan kalau pajak itu kan dari orang miskin untuk menyumbang orang kaya. Iya, itu pajak. Tapi kalau zakat itu dari orang kaya disumbangkan untuk orang ditasarufkan. Betul. Tapi itu kan intermezzo ya. Tapi dalam konsep yang normal sebenarnya kan ada aturannya gitu. Bahwa pajak itu ya memang digunakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, misalkan kan kalau sekarang kan gue dandan dalan, gue masang lampu jalan, infrastruktur dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu tolonglah. Jadi dari sisi itu memang penting ya untuk dikerjakan. Jadi kalau sekarang itu kan tinggal flexing, tinggal blonjo kan kayak gitu. Dan itu terjadi dan ya jangan diulangi yang kayak gitu. Tapi hampir ada kemiripan ya Pak. Lahisno zakat itu kan di Islam sendiri itu kan termasuk kayaknya ada pajak-pajaknya ya Mas. Berbau tentang pajak rutin ya. Hampir mirip karena makanya Mas Ipul, jadi di pemerintah itu juga di banyak negara itu juga kemudian ada penghargaan. Jadi misalkan begini,
kalau di beberapa negara itu misalnya kayak di Indonesia juga sama, tapi tidak populer. Di beberapa negara itu misalkan kayak donor-donor saya yang waktu dulu kerja di lembaga sosial itu, itu dikumpulkan dari hasil reward pajak. Misalnya begini, kalau kamu punya perusahaan, lalu perusahaanmu punya banyak program sosial, entah itu CSR atau apa gitu, banyak. Nanti oleh Dirjen Pajak negaramu akan diakumulasi, dihitung berapa besar, kemudian digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Nah, di Indonesia itu saya dengar ada juga program begitu, tetapi tidak dipopulerkan oleh Dirjen Pajak ini. Nah, saya dengar misalkan contoh yang waktu Winong itu. Waktu Winong tahun berapa itu dia langsung dapat sekian ratus juta itu karena ada Agnia yang langsung menyalurkan itu, dan kemudian di laporan perpajakan itu diurus sampai di Jakarta, itu kemudian dikurangi pajaknya. Nah, tetapi kan kalau Agnia kita itu kan ngurus-ngurus kayak gitu kan malas. Ngurus pajak yang normal itu kadang-kadang kan ngomong kan begitu. Nah, itu yang harusnya memang dirubah. Jadi mulai sekarang itu saya minta tolong para Agnianya NU itu untuk tolong dong gitu kan. Ini loh ada keluarga kita namanya Layisnu itu bergerak untuk mengerjakan program-program seperti yang selama ini dilakukan sendiri kayak gitu. Oh iya, jadi menarik itu tadi tentang lembaga lembaga semacam kayak pajak tadi. Ketika seorang punya sebuah perusahaan besar dan perusahaan besar itu ikut mendonasikan kepada lembaga program sosial punya program sosial yang besar, itu pajaknya kepada negara otomatis rada dikurangi kalau di negara lain ya, Pak. Dikurangi oleh negara. Oh iya, masuk. Di Indonesia juga sepertinya seperti itu sudah mulai, tetapi tidak populer. Karena memang nggak tahu, mungkin tidak dipopulerkan. Ya, itu menarik. Masih ada pertanyaan lagi. Waktu sudah menunjukkan 17.24. Ya mungkin ini sudah memasuki menit-menit terakhir ya sebelum kita bertemu lagi di sore yang akan datang. Mungkin ada pesan Pak Hu untuk umat Pucak Wangi, umat Indonesia umumnya, khususnya umat Pucak Wangi. Monggo, Pak. Iya, jadi khusus untuk Pucak Wangi dulu lah. Khusus untuk Pucak Wangi ini. Jadi Layisnu ini berusaha untuk tampil menjadi lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang profesional. Sehingga harapannya bagaimana ini dihargai sebagai satu organisasi yang memang benar-benar bekerja untuk masyarakat. Yang kedua, saya berharap bahwa ya sebelum mengajak orang luar itu ya keluarga dulu lah. Sahabat-sahabat keluarga besar NU itu Kecamatan Pucak Wangi, keluarganya pengurus NU, keluarganya Surya, keluarganya Tanfaidiyah, keluarganya semuanya lembaga-lembaga itu, ya mari kita bersama-sama untuk membicarakan fokus untuk mendukung ini. Minimal memberi contoh ya, Pak. Memberi contoh gitu loh. Jadi jangan ampun melampah piambak karena ini kan tuh gerbong. Jadi mosok MBC kok ngurus sing lembaga mlaku dhewe, sing muslimat mlaku dhewe, sing fatayat mlaku dhewe, Pagar Nusa mlaku dhewe, Ibnu Ipen mlaku dhewe. Kemudian Layisnu kon mlaku dhewe juga, itu ya enggak oke, itu bukan keluarga namanya kan begitu. Oleh karena itu saya berharap bahwa keluarga besar MBC NU Pucak Wangi ini semuanya bergerak. Termasuk juga saya sebagai pengurus termasuk waktu awal-awal itu kan saya dengan teman-teman di NU Layisnu itu kan komitmen urusan ngurus kantor, urusan nyiapno rapat-rapat itu akan disiapkan oleh Layisnu. Tetapi kantornya saya kira rusak, itu bagaimana cara kita berpikir bersama untuk paling enggak itu kepengurusan sekarang itu setelah nanti bulan Lebaran itu adalah urusannya kita itu adalah ngurus itu kantornya itu dihidupkan, gitu. Ditata, diuripke, nek rusak ya dibangun kan gitu. Mosok NU kecamatan yang punya Agnia banyak begitu enggak kuat ngurus satu kantor yang kecil gitu kan. Betul. Jadi itu untuk internal. Semoga gitu. 1 tahun ini mungkin tahun depan kantor MBC NU Pucak Wangi terutama itu lebih besar dan bisa lebih baik lah karena sekarang kan nyempret suket di WA wong itu kan, jadi kan gimana kita ini kan gitu. Iya betul.
Itu pesan dan kesannya. Ada lagi Pak mungkin yang ingin disampaikan? Ya untuk masyarakat umum harus ini masyarakat. kalau teman-teman itu menggunakan fasilitas Layisno itu harus kenal bahwa ini adalah NU. NU itu adalah organisasi sosial keagamaan. Jadi orang Islam yang punya organisasi namanya NU. Nah, NU ini juga perlu dikampanyekan gitu. NU ini kenapa ada NU? Karena NU ini bicara soal bagaimana membangun gerakan Islam yang tengah-tengah. Kereng yora, terlalu lembek yora kayak gitu. Jadi beragama itu nggak boleh terlalu saklek gitu kan, kereng nyalah ke wong gitu kan, ngafir ke wong dan lain sebagainya. Kafir dhewe ra diurusi kan itu. Nah, Gus Dur kan begitu. Jadi itu NU mengambil posisi bahwa NU itu mencoba untuk berusaha bahwa Islam itu ya yang rahmatan lil alamin, tengah-tengah, ramah kepada semua orang, disenangi oleh semua orang kan nggak gitu. Lah, salah satu corongnya itu adalah Layisno, sing sekarang di Pucakwangi itu punya mobil, punya program khitan, juga punya program donasi dan lain sebagainya itu. Begitu Mas Ibu. Iya, tak terasa sudah hampir menjelang buka puasa ya. Sudah berapa menit? Sudah 50-an menit lebih ya. Tidak kerasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti akan dijawab secara secara online juga oleh admin Ansor Pucakwangi Net. Mungkin itu saya Syaiful Ma'arif sebagai host pamit undur diri dan selamat sore Pak Usaini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa nih? Salam nganu. Ngabuburit ala NU. Assalamualaikum sahabat peduli. Banyak orang tidak menyadari bahwa 500 perak dapat menjadi amal jariah yang sangat luar biasa. Di Layisno, kami siap menyalurkan koin-koin Anda menjadi lebih berarti dan bernilai ibadah dan pahala. Melalui koin NU, kami siap menampung dan menyalurkan sedekah sahabat kepada mereka yang membutuhkan. Satu koin dari sahabat sangat berarti bagi umat. Layisno, lembaga